Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hamida SMSI beserta Bu Fani selaku dosen pengampu mata kuliah dari Enterprise Research Planning dan teman-teman sekalian. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bagaimana tata cara penggunaan dari aplikasi Odo dalam penerapan Enterprise Research Planning. Nah, sebelum itu, kenapa sih kelompok kami memilih website Odo dalam penerapan Enterprise Resource Planning? Nah, hal ini dikarenakan website Odo ini menyediakan solusi agar aplikasi bisnis ini bisa terintegrasi untuk bisa membantu organisasi ini mengelola dalam berbagai aspek operasi melalui satu sistem yang terpadu. Nah, selain itu, website Odoo juga nih menyediakan website builder yang memungkinkan perusahaan ataupun individu menyediakan ataupun membuat website secara inisiatif tanpa memerlukan pengetahuan dan juga pemrograman yang mendalam. Nah, dikarenakan hal tersebut, kami memilih website Odoo ini dalam penerapan enterprise research planning pada studi kasus yang akan kami lakukan. Selanjutnya, boleh dijelaskan rekan saya. Saya izin melanjutkan ya. Jadi tadi itu seperti yang dijelaskan kita akan menerapkan ERP dari ini ya website Odo ini ya. Nah jadi yang pertama itu saya akan mendeskripsikan bisnis apa yang kelompok kami itu apa sih maksudnya gunakan dan yang bisnis kami itu terapkan ERP-nya gitu. Jadi bisnis kami itu adalah bisnis makanan ya. Bisnis makanan yaitu namanya Kenyang Yuk. Jadi Kenyang Yuk itu perusahaan catering. Dia itu menyediakan berbagai pilihan-pilihan makanan yang kualitasnya itu tinggi untuk beragam-beragam acara ya. Dan kok keanekaragaman dan kualitas bahan bakunya itu memastikan kalau setiap hidangan dari Kenyang Yu ini itu memenuhi standar yang terbaik dan setiap menunya itu dipersiapkan menggunakan bahan yang segar dari vendor yang terbaik ya dan menjamin rasa konsisten serta enak di setiap pesanan. Nah, layanan cateringnya ini dirancangnya itu fleksibel ya. Jadi pelanggan itu dapat memilih paket cateringnya itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan acara. Nah, habis itu Kenyang You ini dapat nyesuaiin jumlah pesanan dan jenis hidangannya. Pelanggan itu dapat menikmati proses pemesanan yang mudah melalui aplikasi atau website. Menentukan jumlah pesanan, memilih menu, dan melakukan pembayaran secara online. Dan pengirimannya itu dilakukan tepat waktu, menjaga makanan agar tetap dalam kondisi yang terbaik saat tiba di lokasi acara. Nah, kenapa kita menggunakan sistem Odo ya? Jadi sistem Odo ini itu biasa digunakan untuk mengelola setiap aspek operasional perusahaan ya. Mulai dari pengelolaan stok bahan baku, pemrosesan pesanan hingga pelaporan keuangan. Jadi sistem ini memungkinkan efisiensi tinggi dalam operasional. Itu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kedepannya itu Penyangyu itu berencana untuk mengembangkan lebih banyak variasi menu serta menyediakan layanan tambahan seperti konsultasi acara dan layanan catering bertema. Nah, jadi tujuan dari Kenyang You ini dari visi misinya dulu deh, dalam rangka mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, tujuan pertamanya itu menyediakan layanan catering yang terjangkau, tapi tetap mengedepankan kualitas makanan yang tinggi. Kenyang You itu memiliki tujuan untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen yang membutuhkan catering untuk berbagai acara. Nah, selain itu, perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan, mulai dari kemudahan dalam proses pemesanan, pengelolaan acara yang efisien, hingga pengiriman makanan yang tepat waktu. Nah, dari penggunaan teknologi seperti aplikasi pemesanan online dan sistem manajemen berbasis Odoo, bertujuan untuk mempercepat operasional serta meningkatkan ketetapan dalam memberikan pelayanan. Nah, Penyangyo ini memiliki target pengelolaan inventaris yang lebih efisien, memastikan ketersediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan tanpa menimbulkan pemborosan. Dengan adanya pemantauan yang baik ya terhadap stok bahan baku dan proses pesanan yang lebih sistematis, perusahaan itu memiliki tujuan untuk mengurangi biaya operasional serta memaksimalkan profitabilitas. Nah, tujuan selanjutnya itu yaitu membangun reputasi Kenyang Yu sebagai merek catering terpercaya di pasar lokal, memperluas jangkauan pasar serta menjalin kerjasama dengan lebih banyak perusahaan atau individu yang membutuhkan layanan catering. Nah, pengembangan produk serta inovasi menu secara berkala itu juga jadi bagian dari strategi untuk tetap relevan dalam pasar yang semakin kompetitif. Nah, terus selanjutnya itu ada ruang lingkup bisnis. Jadi ruang lingkup bisnis Kenyang Yu itu
mencakup berbagai aspek ya yang terkait dengan penyediaan layanan catering untuk berbagai acara. Nah, Kenyang ini juga berfokus pada pengolahan stok bahan baku yang efisien dengan menggunakan sistem manajemen berbasis ODO. Nah, untuk memantau persediaan bahan baku, memproses pemesanan, serta melacak status pengiriman. Nah, jadi secara keseluruhan aja, ruang lingkup bisnis dari Kenyang ini meliputi penyediaan makanan, pengolahan pesanan, pengiriman, dan pemantauan stok bahan baku dengan fokus pelayanan yang cepat dan fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk jenis produknya, Kenyang itu menawarkan berbagai jenis produk catering ya. Itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam berbagai acara. Nah, produk utama yang dijual itu ada banyak pilihan makanan berat, lauk pauk, terus ada makanan ringan juga yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan. Nah, beberapa menu dari menu unggulan dari Kenyang Yu itu ini antara lain itu ada ayam teriyaki itu harganya 25.000, capcay harganya 10.000, sambal goreng kentang itu 15.000, tempe orek 25.000, telur balado 28.000, dan nasi itu paling murah 6.000. Nah, selanjutnya itu ada implementasi dari website Odoo itu sendiri. Nah, jadi implementasi sistem Odoo pada Kenyang ini tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, Odoo itu digunakan untuk mengelola berbagai aspek bisnis. Ya, jadi pada tahap pertama, Odoo itu digunakan untuk manajemen pesanan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi atau website yang terintegrasi dengan sistem Odoo. Nah, sistem ini memungkinkan pelanggan itu memilih menu, menentukan jumlah pesan, serta memilih opsi pengiriman. Odoo itu dengan secara otomatis dapat menghitung total harga berdasarkan produk yang dipilih, memudahkan proses pembuatan quotation dan sales order yang tercatat langsung dalam sistem. Nah, Odoo ini juga digunakan untuk manajemen inventaris dan memastikan ketersediaan bahan baku itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, setiap kali pesanan dibuat, bahan baku yang diperlukan itu bakal dikurangi sesuai dengan jumlah yang digunakan dalam pembuatan makanan. Nah, dengan sistem ini, Kenyang itu menghindari kehabisan stok atau pembersihan bahan baku. Odoo itu juga memfasilitasi pengolahan pengiriman, serta pesanan itu dikonfirmasi dan diproduksi. Informasi pengiriman akan langsung tercatat semua dalam sistem ya. Dan itu bakal membuat lebih mudah dalam pengolahan jadwal pengiriman dan memastikan makanan sampai tepat waktu di lokasi acara. Nah, invoice atau fakturnya pembayaran itu dihasilkan juga secara otomatis setelah produksi itu selesai. Jadi mempermudah untuk pencatatan transaksi dan mempercepat proses pembayaran. Langsung aja ke keseluruhannya itu. Jadi implementasi Odoo di Kenyang Yu itu dapat membantu mengoptimalkan alur bisnis, meningkatkan efisiensi manajemen stok, mempercepat proses pemesanan pengiriman, dan terakhir itu memudahkan pencatatan keuangan sampai perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan terorganisir kepada pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada bahan baku ya. Jadi raw materials itu merujuk pada bahan-bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi. Nah, ada proses produksi yang untuk dibuat menjadi produk yang jadi gitu. Jadi bahan baku di Odoo ini bahan baku itu tercatat dalam inventory dan dipantau stoknya secara real time sehingga memudahkan perusahaan dalam merencanakan dan mengelola persediaan bahan baku. Nah, jadi dari bahan baku dari Kenyang Yuk sendiri itu bahan bakunya itu pertama ada air galon, itu 1 galonnya itu 20.000. Terus ada ayam filet 1 kilo 70.000, bakso sapi per packsnya itu 80.000, bawang bombay itu 1 kilo 32.000, bawang putih 1 kilo 80.000, dan ada bawang putih lagi 1 kilo 75.000. Jadi kayak beda harga gitu. Terus ada beras itu 25 kilo itu dengan harga 436.000. Terus ada cabai merah 1 kilonya 90.000, garam 1 kilo 17.000, gula 1 kilonya 20.000, gas 12 kilonya 198.000, kecap manis 1 botol itu 68.000, kentang 1 kilo 42.000, terus ada minyak goreng 5 liternya 130.000, sawi putih 1 kilonya itu 20.000, telur 15 kilonya 320.000, tempe 1 papan 7.000, dan wortel 1 kilo 35.000. Itu adalah semua bahan baku dari Kenyangyu yang akan dijadikan ke produk jadi. Misalkan kayak kentang nanti bakal jadi kentang cabe gitu, dan ada tempe jadi tempe orek gitu, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya ada bill of materials atau BOM. Jadi BOM itu daftar yang berisi semua bahan baku ya, komponen dan instruksi diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Nah, itu fungsinya itu sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua bahan yang dibutuhkan tersedia dan sebelum proses produksi itu dimulai. Nah, Odoo dari sistem Odoo ini
BOM itu membantu mengelola dan menghitung secara otomatis jumlah bahan baku yang diperlukan, memantau penggunaan bahan baku, serta menghindari kekurangan bahan selama produksi. Nah, BOM ini dapat disesuaikan dengan jenis produk yang akan diproduksi dalam memenuhi berbagai permintaan pelanggan. Jadi ya, sesuai yang tadi saya bilang di sebelumnya, pada bahan baku itu kan bahan baku itu akan dijadikan produk jadi. Nah, sebagai contoh itu jadi kayak BOM itu kayak sebagai contohnya itu kayak kentang, cabai merah, gula, garam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih akan jadi sambal goreng kentang. Terus ada ayam filet, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai merah, garam, dan kecap manis. Itu dan minyak goreng itu akan dijadikan ayam teriyaki. Itu sebagai contoh dari BOM itu sendiri atau Bill of Materials, yaitu ya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Baik, selanjutnya itu ada step by step um, untuk menggunakan aplikasi atau soft atau web Odoo, yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya kita langsung aja ke praktek dari aplikasi atau website Odoo ini. Pertama-tama kita bisa pencet profile, terus kemudian kita bisa lihat database, dan kelompok kami sudah membuat database-nya Kenyang Yuk sebagai usaha kami, kemudian pencet connect. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 4 modul utama, yaitu the purchase, manufacturing, inventory, dan juga sales. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan menggunakan modul purchase. Nah, ini yang sudah kita buat ya, em, order-orderan atau apa yang sudah kita beli sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan 11 kali pembelian. Dan Odoo ini sistemnya akan mencatat apa yang sudah kita beli, termasuk harganya dan juga statusnya. Nah, sebelum kita melakukan pembelian, kita itu awalnya mengisi vendor-vendor terlebih dahulu. Nah, di sini ada vendor kami udah banyak, ada sekian, terus ada juga emailnya, nomor handphonenya, sampai lokasi atau country-nya. Nah, untuk mengisi vendornya, teman-teman itu bisa mengklik new, terus bisa mengisi vendor yang diinginkan. Misalkan teman-teman ingin vendor itu di beras. Kalian bisa coba cek beras di sini, atau disesuaikan lagi sama beras yang kalian gunain atau yang akan kalian gunain. Nah, kalau sudah, kalian bisa save dengan cara mengklik tombol yang ada di sini. Oke, ini udah ke save, dan em, ini tuh langsung otomatis masuk ke list vendor kita ke sini. Nah, selanjutnya kalau tahap vendor udah selesai, ini nanti kalau teman-teman tambah-tambahin semua itu bisa terlihat ya semuanya. Nah, selanjutnya kita itu menentuin produk atau bahan mentah yang akan kita jual. Mungkin tadi teman saya sudah sempat sampaikan, untuk membuat sambal goreng kentang, kita itu perlu kentang, terus kemudian perlu cabai, minyak, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat produk ini, kalian bisa pencet new, terus bisa dimasukin apa yang kalian inginkan. Kemudian salesnya itu dimatiin ya, karena kita kan nggak akan menjual produk tersebut. Terus ini bisa dimasukin pakai gambar-gambar yang relate sama kalian, bisa di search lewat internet atau gimana, bebas. Terus habis itu pencet track inventory. Kenapa harus pencet track inventory? Supaya quantity on hand-nya itu selalu update dan bisa kelihatan secara langsung. Terus untuk sales price-nya kita nolin karena kita tidak akan melakukan penjualan di sini, dan bisa cost-nya itu disesuaikan sama harga dari pembelian tersebut. Nah, untuk pajaknya juga bisa disesuaikan, entah itu 12% maupun 0% sesuai dengan keinginan. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, itu akan masuk ke produk awal. Oke, ini mungkin bisa kita cancel dulu. Nah, nanti akan masuk ke sini, akan bertambah terus dan akan memantau ketika kalian melakukan pembelian. Cara melakukan pembelian adalah teman-teman bisa pencet orders, terus abis itu bisa pencet purchase orders, terus bisa pencet new. Nah, di sini kalian bisa mencoba ya, misalkan mau membeli Danon Aqua. Nah, ini kan produknya air galon ya. Teman-teman bisa membeli air galon, terus habis itu
kuantitinya bisa disesuaikan, misalkan teman-teman mau 2, boleh, mau 3 juga desain aja sama kebutuhan kalian, nanti harganya udah langsung masuk. Nah, kalau sudah, kalian bisa pencet send RFQ. Nah, send RFQ ini tujuannya adalah untuk mengirim apa yang kita pesan ke pihak Danonnya gitu. Karena kita ini hanya sebatas mencoba saja, jadi kita bisa ke email saya ke jasminelmi@gmail.com untuk melakukan pembelian. Kalau udah, teman-teman bisa pencet send. Nah, nanti ini tuh otomatis, ini teman-teman bisa lihat ya di sini tuh udah eh, kedetek ya kalau kita tuh habis ngirim pesan ke emailnya Danon. Ini bentuknya seperti ini, ada expired date-nya, ada quantity yang kita pesan, terus habis itu ada request shipment-nya seperti ini. Tuh. Oke, nah by the way ini juga bisa diedit juga teman-teman, order deadline-nya kapan, terus abis itu kedatangannya kapan, ini bisa diedit sesuai dengan yang kalian butuhin. Nah, kalau sudah, kita bisa pencet confirm order. Nah, nanti kalau misalkan barangnya udah sampai, kita bisa pencet receive atau barang sudah diterima. Terus kalau sudah, kita bisa pencet validate. Nah, di sini kita bisa return, di mana kalau kita mendapatkan produk cacat atau produk kadaluarsa dan tidak sesuai keinginan kalian, kalian juga bisa mencet return di sini atau pengembalian barang gitu. Nah, oke. Nah, nanti kalau sudah kalian bisa pencet print sebagai tanda kalian itu sudah menerima slip pengantaran seperti kayak gini. Seperti ini, teman-teman. Oke, itu aja tak purchase. Nah, terus kita bisa lihat nih di inventory. Jadi, inventory ini tuh adalah tempat di mana kita melihat pertumbuhan dan pengurangan apa aja yang kita udah pakai, apa aja yang udah kita gunain. Ini udah banyak banget. Di sini juga kita bisa melihat analisis-analisis yang nantinya akan masuk ke sini dan juga hmm, oke, oke. Nah, di produk ini kita akan bisa melihat on hand kita tuh ada berapa aja yang masih ada di sisa. Nah, tadi kan aku nambahin 2 ya air galonnya. Nah, ini juga udah bertambah jadi ada 100. Nih, ini juga di sini kita kelihatan ya, in-nya itu ada 2, terus habis itu out-nya ada 0 di sini. Di sini kelihatan, terus habis itu di sini juga ada kelihatan bill of material yang masih ada 0, terus habis itu ada 100 di tangan kita gitu. Ini bisa terlihat dengan jelas di inventory sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap atau modul selanjutnya mengenai manufacturing dan sales yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait manufacturing. Nah, manufacturing itu apa sih? Manufacturing itu adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan proses produksi. Nah, di manufacturing ini tuh ada pengelolaan bill of materials atau yang biasa disebut dengan BOM di bagian produk. Terus nanti di bagian produk ini nih ada 2 pilihan. Kalian klik yang bill of materials. Kemudian manufacturing sendiri tuh bisa untuk pemantauan stok bahan baku hingga nantinya itu pengiriman produk yang sudah jadi. Nah, proses produksi yang terintegrasi ini itu bisa memberikan gambaran yang jelas gitu mengenai ketersediaan bahan baku, biaya produksi, serta kemajuan proses produksi yang membuat perusahaan itu mengelola operasinya itu lebih efektif. Nah, di sini sebelumnya kelompok kami sudah mencoba untuk membuat manufacturing dari sambal goreng kentang sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat manufacturing bio bom lagi, kalian klik yang bagian new. Kemudian kalian pilih produk apa yang ingin kalian bikin, misalkan ayam teriyaki. Nah, kuantitas yang ingin kalian buat itu berapa banyak? Di sini aku tulisnya 50. Kemudian untuk komponen yang digunakannya sendiri itu kan ada apa aja gitu untuk produk kalian tuh jadi. Nah, ayam teriyaki itu kan berarti kalian menggunakan ayam filet. Terus ada
bawang juga, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kemudian juga kalian bisa nih untuk menambahkan produk ataupun barang bahan baku yang belum ada dengan klik new. Nah, di sini aku tambahin terakhir kecap manis sebagai contoh. Nah, kalau misalkan sudah jadi, nantinya dia otomatis kesimpan setelah kalian klik yang ini, save manually. Nah, dari manufacturing ini, kalian bisa cek produknya itu sudah bertambah, sudah ada bill of material sebelum. Nah, di sini sih sudah terlihat ayam teriyaki ya, kalau udah muncul gitu. Kemudian untuk eh, nah, ketika kalian ingin membuat suatu penawaran gitu ke klien kalian, pelanggan, ataupun ada yang pesan, kalian bisa buka modul yang sales. Nah, dari sales ini nih kalian klik yang order, terus klik lagi order. Nah, di sini kalian bisa tambahin untuk buat baru. Klik nih. Nah, customer yang kalian ingin tuju tuh siapa sih? Misalkan contoh Ratu gitu. Nah, expiring-nya itu sampai tanggal berapa yang ingin kalian taruh. Misalkan di sini kami naruh tanggal 20. Nah, produk apa aja sih yang dia pesan? Misalkan ada capcay, terus ada telur balado, jumlahnya itu masing-masing sebagai contoh itu adalah 10 ya. Nah, di sini nantinya akan terlihat total yang harus dibayar. Di sini zero retex-nya juga. Nah, ini ya pajaknya 0%. Kemudian semuanya sudah selesai, kalian bisa kirim gitu. Nah, nantinya kalian diminta untuk memasukkan alamat email klien kalian. Setelah itu baru kalian klik send. Nah, nanti kemudian akan ada sebuah quotation ya, penawaran gitu ke klien-klien terkait uh, produk-produk yang mereka beli. Nah, setelah dilakukan pembelian, kalian cek lagi inventory kalian apakah berkurang atau enggak. Kalian buka modul inventory, kemudian klik produk. Jadi kan yang dibeli itu kan ayam teriyaki ya. Nah, di sini terus kalian bisa lihat nih kalau yang tadi bill of materials-nya itu yang tadi kita buat itu satu, di sini tuh kelihatan gitu. Kemudian terkait apa sih ini on hand, bill of material, dokumen, sold, manufacture, sama reorder rules. Nah, kalau yang misalkan on hand ini, itu menunjukkan jumlah stok produk yang tersedia saat ada di inventory atau di gudang gitu. Di sini kan ada 35 packs ayam teriyaki gitu yang siap dijual. Kemudian untuk forecast sendiri, itu tuh merujuk pada perkiraan jumlah produk yang akan tersedia di masa depan berdasarkan pesanan ataupun permintaan yang telah diatur. Nah, untuk sold sendiri, ini menunjukkan jumlah produk yang telah terjual gitu sebanyak 15 pieces produk itu tuh berhasil terjual yang mencerminkan permintaan itu ada pada produk tersebut. Nah, untuk manufaktur itu tuh menunjukkan jumlah produk yang telah diproduksi yaitu 50. Nah, yang in sama out ini kalau misalkan eh, ini tuh aliran barangnya masuk gitu dari dalam keluar. Salah.
Nah, apa sih perbedaan in-out ini? Nah, kalau misalkan in itu tuh tidak ada produk yang masuk, namun terdapat satu produk yang keluar. Nah, itu yang disebut sebagai out. Nah, terus kalian juga bisa nih ngecek terkait grafik-grafik. Misalkan aku ngambil contoh di sini adalah sambal goreng kentang. Nah, kalian klik yang on hand forecast. Nah, tampilan ini nih menunjukkan kalau misalkan status stok produk sambal goreng kentang di Odoo ini ada 30 unit yang tersedia gitu di inventory. Yang tercatat tuh sebagai on hand. Nah, grafik ini juga memberikan gambaran visual bahwa stok produk sambal goreng kentang itu tetap stabil gitu di 35 unit sampai tanggal 17 Maret tanpa adanya fluktuasi atau pertumbuhan. Jadi kalau misalkan emang nanti pesanan kalian banyak gitu, udah ramai kliennya, nanti tuh bakal ada perkiraan jumlah naik turun produk tersebut. Jadi secara keseluruhan sebenarnya tampilan Odoo itu tuh membantu untuk pemilik-pemilik usaha supaya usahanya itu lebih efektif dalam operasionalnya, apalagi dalam pengelolaan inventory-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan hasil penerapan yang sudah kelompok kami lakukan dalam penerapan enterprise research planning di website Odoo, kami menyadari bahwa bisnis dari Kenyang New ini memberikan solusi efisien dalam mengelola berbagai aspek operasional, termasuk dalam pengelolaan, pemesanan, dan juga inventaris, produksi, dan juga pengiriman. Nah, dengan adanya website Odoo ini memungkinkan Kenyang New ini bisa mengelola pesanan catering ini secara lebih struktur melalui modul sales dengan memantau bahan baku dan juga stok produk dengan modul inventory, lalu juga mempermudah proses produksi dengan model manufacturing. Nah, dari hal tersebut, setiap pesanan ini masuk tercatat secara otomatis dalam sistem. Sementara bahan baku yang digunakan itu dalam produksi diperbarui di inventory secara real time dengan memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan. Nah, cukup sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.